penutupan dari Pomda Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah yang ke-17 2022 di kampus UIN ini, Jakabaring. Ya, saat ini kita bersama Sekretaris Umum IPSI Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Andes Dalis. Udah Dalis, kita ingin tahu juga di cabang olahraga pencaksilat ini selaku bela diri yang memang sudah merakyat di Indonesia, ini bagaimana untuk mengantisipasi dari aksi begal yang sekarang ini marak? Bisa diceritakan ini Pak Daris, dan teman-teman juga ingin ada atraksi ini Pak Daris. Terima kasih. Memang saat ini kita bawa pencaksilat salah satu bela diri yang merupakan budaya bangsa kita, yang saat ini kita anak-anak sudah belajar mulai dari SD, SMP sampai perguruan tinggi dan mahasiswa dan umum dengan bela diri praktis, yaitu membela diri secara langsung dari serangan musuh tanpa kita memanfaatkan energi positif. Alhamdulillah saat ini kita juga beberapa perguruan silat punya aspek bela diri, yaitu dalam energi positif yang ada. Inilah dimanfaatkan untuk mengantisipasi begal yang selama ini sering terjadi. Nah, dengan ini kita bela diri praktis ini sering terjadi body contact, sehingga musuh celaka dan kita juga bisa celaka. Tetapi dengan menggunakan energi pernapasan yang ada pada tubuh seorang para pesilat ini, jelas tidak akan terjadi benturan antara musuh dengan kita. Nanti ini kita lihat ini begini. Ya. Kita lihat nanti ini begini, memanfaatkan posisi energi yang ada pada pesilat, dia akan bawa serangan tidak akan pernah menyentuh tubuh kita, dan lawan juga akan tidak pernah menyentuh kita, sehingga kedua-duanya akan terselamat. Silakan Pak, ini bagaimana memanfaatkan energi positif kita, supaya ini juga harus dipelajari oleh para pesilat. Selama ini kita hanya belajar bagaimana benturan fisik, tetapi sekarang tidak lagi seperti itu. Silakan diperagakan. Kita lihat ini tidak bisa langsung. Bagaimanapun dia secara fisik tidak akan menyentuh serangannya ini. Jadi serangan lawan tidak akan dapat menyentuh fisik kita, sehingga dengan kekuatan energi positif yang ada pada pesilat ini bisa diberdayakan. Ini salah satu aliran bela diri yang ada di Satria Muda Indonesia, disebut aliran Sabandar. Dan ini juga menggunakan gerakan-gerakan jurus yang ada dilatih, tidak bisa semerta-merta energi ini akan keluar dengan sendirinya tanpa kita memberdayakan energi positif yang ada dalam tubuh kita. Silakan. Nah, ini salah satu buktinya. Bagaimanapun semakin kuat dia melakukan serangan, ini semakin jatuh, semakin jauh akan terhindar dari inilah supaya apalagi nanti di security mereka akan melihat bagaimanapun diserang tidak akan mampu. Bahkan tidak satu orang, 2 atau 3 orang serangan sekaligus ini akan bisa terpental. Sekali lagi ya, coba di serangan langsung ya, ulangi, tambah. Ini yang nanti harus kita maksimalkan, supaya para pesilat selama ini hanya mengandalkan bagaimana serangan bela diri, tetap kita bertahan dengan serangan fisik. Tapi ini dengan kemampuan olah napas kita, mulai dari memanfaatkan napas dari bahu, dada, dan perut, ini akan dapat menimbulkan energi positif yang sehingga serangan yang tadinya menyentuh fisik kita ini akan terhindar dengan baik. Ini harapan kita kepada para pesilat dan masyarakat umum secara ini kita persilakan belajar. Ada di perguruan Merpati Putih, kemudian juga ada di perguruan silat lainnya. Silakan nanti berlatihan di tempat perguruan. Kemudian di Satria Muda Indonesia kebetulan ini memang sedang giatnya kita laksanakan dengan aliran Sabandar. Ini tidak hanya mengandalkan fisik kita, pernapasan, tapi dengan jurus-jurus yang telah dilatih dengan beberapa jurus. Demikian, terima kasih. Semoga kita ada manfaatnya, bahwa aliran pernapasan menggunakan energi kita akan bermanfaat dalam kita mengantisipasi banyaknya begal yang saat ini ada di Kota Palembang. Ya, terima kasih. Pak
Darlis. Pak Darlis juga tadi kan ada penutupan ini. Pak Darlis, kalau acara ini sendiri kan lebih ke arah kedepannya untuk Pomnas, Pak ya. Ya. Nah, untuk persiapan Pomnas ini sendiri gimana, Pak? Sesuai apa yang telah saya sampaikan tadi di hadapan Pak Asisten 1 dan Dispora dan juga Ketua Bapomi, kami dari IPSI sebagai wadah pembinaan prestasi akan mengadakan berkolaborasi dengan Bapomi dan KONI. Kami sebagai wadah IPSI siap memfasilitasi pembinaan atlet menuju Pomnas ke depan. Dan saya juga dapat pesan dari Ketua Umum kami, Bapak Edi Santana Putra, bahwa silat Sumatera Selatan prestasi harus lebih baik lagi dari prestasi sebelumnya. Dan kami dari silat menjadi satu cabang olahraga unggulan, tentu kami tetap semangat akan mempersiapkan para atlet yang hari ini sesuai hasil pertandingan akan kita laksanakan pembinaan secara intensif di pembinaan IPSI Sumsel. Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah ke-17 2022 yang berlangsung sejak tanggal 18 kemarin. Hari ini kan penutupannya, Pak ya, dan penyerahan hadiah. Itu untuk juara satunya diraih oleh kontingen mana nih, Pak? Kalau untuk keseluruhan dari juara umumnya, Pak? Juara umum pertama jatuh kepada Universitas IBA. Universitas IBA, Pak ya? Ya, alhamdulillah IBA ini salah satu fasilitas yang kita lihat dengan lapangannya. Alhamdulillah dalam beberapa waktu singkatnya dapat melaksanakan pembinaan. Di sana memang ada satu perguruan yang saat ini sedang intern dibina di perguruan Universitas IBA, yaitu Satria Muda Indonesia. Kemudian juara umum 2 yaitu Universitas PGRI. Kemudian juara umum ketiga adalah Universitas Islam Negeri Raden Patah. Tim B-nya yang keluar sebagai juara umum ketiga. Oke Pak Darlis, kita mau bincang-bincang juga dengan tim manajernya nih Pak dan para atletnya. Dengan Pak siapa nih Pak? Edi Hartawan Sarjana. Oke Pak, persiapan dari kontingen ini Fakultas Hukum semua ini Pak? Semua, Fakultas Hukum Universitas IBA Pak ya? IBA Palembang. Iya, ini dapat memperoleh medali berapa nih Pak? 4 emas, 2 perak, 1 perunggu. Dari berapa atlet? Dari 10 atlet. 10 atlet yang ini. Pak, ini persiapannya sendiri gimana nih Pak kemarin Pak? Alhamdulillah ini persiapannya memang sudah hampir 2 bulan dibantu oleh adik-adik kita pelatih. Ya, sini yang pelatihnya. Pelatih? Fikri, Yayan, Opan. Ya, alhamdulillah kemarin jebolan pelatih angkatan nasional tahun kemarin di Medan. Rekan-rekan semua ya. Jadi ini siapa nih Pak namanya Pak? Ini Pak Fikriadi. Fikriadi, Pak Yayan, ini Pak Opan, Pak Pak Iwan. Oh yang tadi atraksi tadi Pak ya? Oke. Pak atlet-atletnya bisa disebutkan Pak siapa yang ini Pak? Atlet Bisa diperkenalkan? Ini A Putra, medali emas Mario, ya. Ya siapa lagi? D Putri, A Putra Puput, ya. Siapa lagi? C Putra Ari Susanto. Ya. Ya. Yang emasnya G Putra. Ya. Ini Teddy. Oke. Peraknya atau Gia F Putri. Gitu. Otong Randy. Pak Putra. Ya. Perak. Perunggu Iqbal Hadituya. Kelas E. Putra. Iya. Pak, untuk kedepannya gimana Pak? Untuk pembinaan dari kontingen dari Fakultas Hukum Universitas IBA ini Pak, untuk mengikuti Pomda kedepannya Pak? Kalau untuk Pomda ke depan, insya Allah nanti kami akan koordinasi dengan Yayasan IBA untuk membentuk membuat tim baru yang jelaskan IBA akan melaksanakan porseni, jadi penyaringan bibit atlet yang ingin kuliah di Fakultas IBA. Insya Allah dari bulan 3 ini ada kejuaraan porseni untuk penyaringan bibit persiapan Pomda 2 tahun ke depan. Harapan untuk bisa ikut Pomnas ini Pak, mungkin bisa terjaring dari kita Pak, terwakilkan dari kita yang juara umum nih Pak? Insya Allah kalau target yang jelas kita menargetkan ada emas. Cuma kalau yang lain mungkin belum, karena kita ini pertama kali dari Fakultas IBA melo tingkat ke Pomnas. Cuma yang jelas kami pelatih akan profesional berusaha semaksimal mungkin untuk membawa nama Sumsel. Oke Pak, izin Pak bisa foto bersama Pak? Foto bersama Pak Darlis juga, Pak Darlis bisa minta tolong Pak, kita itu foto bersama dengan pialanya.
Kalau ada yang bisa di itu tangga-tanggaan itu enggak Pak? Ya. Biar kelihatan semua. Oh. Oke, pemirsa Sipego TV, saat ini kita sudah mewawancarai tim pemenang juga ini, pemenang dari juara umum dari Pomda ke-17 Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Sipego TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita